Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Julianti. Saya dari kelas P1 angkatan 2022 dengan NIM 0902128222 Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai dynamic routing dan apa yang ngebedain si dynamic routing dari metode routing lainnya atau mungkin eh, metode statik yang kita kenal gitu. Nah, jadi dari definisinya sendiri mungkin udah ketahuan banget kalau dynamic routing itu bedanya tadi sama static routing, dianya otomatis gitu. Jadi dynamic routing itu routing yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan pengaturan yang dibuat. Jadi bedanya sama static routing yang mana kalau static routing kita harus satu-satu input as an admin gitu ya. Jadi tadi bedanya sama dynamic routing kita bisa secara otomatis dan jadinya si dynamic routing ini cocok banget buat um, jaringan atau area-area yang besar. Nah, jadi kalau misalnya ada perubahan topologi gitu, kalau misalnya topologi berubah dalam satu jaringan, si router ini bisa otomatis ngebuat jalur routing yang baru. Nah, routing dynamic ini juga ada di layer network ya, kalau di OSI layer, di mana dia um, diatur sama TCP/IP protocol switch gitu. Nah, protokol routing ini dia ngatur router gimana caranya dia bisa komunikasi antar jaringan. Tadi bedanya sama layer data link ya. Kita tahu kalau di layer 2 kan ada switch tuh. Switch tuh kamu nggak bisa tuh komunikasi kalau di jaringan yang beda gitu. Nah, tadi bedanya sama switch, kalau router atau routing ini dia bisa komunikasi di jaringan yang berbeda. Jadi tadi ya nama nama device-nya itu router, yang dia lakuin itu namanya routing gitu. Jadi si routing dynamic ini uh, bisa bilang routing protokol yang ngebuat yang digunakan yang dipakai untuk nemuin network serta untuk lakuin update routing table pada router. Jadi routing dynamic ini lebih mudah dilakuin daripada routing statis jelas karena dia otomatis kan. Dan juga meskipun begitu, routing jenis ini terdapat perbedaan dalam proses data di CPU router dan penggunaan bandwidth dari link jaringan itu ya. Soalnya dia otomatis kan. Nah, terus gimana sih kita tahu kalau sebuah routing itu dia dynamic bukan static gitu. Jadi ada ciri-cirinya. Jadi kalau tadi kita udah tahu routernya bisa bagi informasi routing secara otomatis, terus jumlah gateway-nya banyak. Jadi dia bisa nge-handle large number of gateways yang mana dia itu bisa nge-simplify atau menyederhanakan network service. Terus juga routing table-nya ini dibuat secara dynamic mana dia otomatis gitu routing table-nya. Terus juga dia ngebutuhin protokol routing seperti RIP atau juga OSPF, Open Source Pathfinding ya. Nah, terus mungkin kita mendengar bagus-bagusnya aja. Emang emang sebagus itu kah si dynamic routing ini? Atau mungkin ada kelemahan-kelemahan yang belum kita tahu nih. Misalnya kita bakalan ngebahas tentang keuntungan dan juga kerugian dari dynamic routing. Jadi tentunya tadi karena dia otomatis, dia cocok banget buat area yang besar. Terus juga dia cuman ngenalin alamat yang terhubung langsung sama routernya. Terus kalau misalnya eh, ada network baru ya, dia nambah network, dia nggak perlu semua router itu dikonfigurasi beda tadi sama static routing karena dia otomatis. Jadi cuman router yang berkaitan aja yang kita tambah tadi. Terus router secara otomatis berbagi informasi, terus juga routernya dibuat secara dynamic yang tadi ngemudahin banget secara untuk network administratornya. Terus juga uh, administrator tadi nggak perlu banyak atau nggak perlu ikut campur tangan gitu. Nah, cuman kelemahannya beban kerja router itu bisa jadi lebih berat karena dianya selalu memperbarui IP table setiap waktu tertentu. Terus kecepatan pengenalan kelengkapan IP table itu bakalan makan waktu lama karena router akan ngelakuin broadcast ke semua router sampai ada IP table yang cocok. Jadi setelah konfigurasinya selesai, router harus nungguin beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP yang tersedia gitu. Terus ada jenis-jenis dari protokol dynamic routing. Nah, mungkin yang kita kenal atau yang kita pakai, yang kita pelajarin itu cuma ada RIP aja ya. Jadi RIP itu apa sih? Jadi
RIP itu atau Routing Information Protocol merupakan protokol yang ngasih informasi routing table berdasarkan router yang terhubung langsung. Jadi, router selanjutnya bakalan ngasih informasi ke router selanjutnya yang terhubung langsung dengan router tersebut. Jadi adapun informasi yang dikasih tahu sama si pelanggan IP itu ada host, network, subnet, dan root default. Nah, terus si router routing information protocol ini dia pakai algoritma distance vector. Jadi metrik yang dilakuin berdasarkan hop count untuk memilih jalur terbaik. Jadi kalau misalnya hop count-nya lebih dari 15, maka paket datagram akan dibuang. Dan update routing bakalan dilakuin secara broadcast setiap 30 detik ya. Nah, jadi RIP ini terbagi jadi dua versi. Untuk versi satu, dia cuman ngedukung routing classful, terus nggak ada info subnet yang dimasukin dalam data perbaikan routing, terus nggak mendukung FLSM atau variable length subnet mask, terus juga adanya fitur perbaikan routing broadcast. Nah, kalau versi 2, dia ngedukung routing classful dan classless, ya, yang mana ini kalau kasus itu lebih terbarunya gitu istilahnya. Terus info subnet dimasukkan dalam data perbaikan routing, terus dia mendukung uh, FLSM, FLSM atau variable length subnet mask, terus juga dia bisa melakukan perbaikan routing multicast gitu. Nah, sebenarnya dari secara general RIP version 2 sama yang version 1 itu nggak beda jauh ya. Cuman perbedaannya itu kelihatan di informasi di yang dikasih antar router. Jadi kalau misalnya RIPV itu dia eh, informasi yang ditukar itu ada autentifikasi. Terus kalau misalnya ada kalau masih ada persamaan dari IPv2 dengan RIP version 1 itu dia tadi distance vector routing protocol, terus metriknya hop count, terus max hopnya itu 15, terus pakai port 520, terus ngejalanin auto summary secara default. Kalau perbedaannya tadi dia classless kalau RPV itu, terus dia nyertain field subnet mask dalam paket update yang dikirim. Jadi dia-nya dukung classless tadi. Terus juga ngirim paket update menerima dan menerima update di versi 2-nya, terus juga ngirim update ke alamat secara multi case. Terus auto summary bisa dinonaktifkan, terus juga dia ngedukung fungsi keamanan berupa authentication. Jadi dia bisa mencegah routing update dikirim atau diterima dari sumber yang nggak dipercaya. Kelebihannya, kalau RIP dia bisa gunain metode trigger update, terus juga ada timer untuk tahu kapan router itu kembali harus kembali ngasih informasi routing, terus juga terjadi perubahan pada jaringan sementara waktu pada timer belum habis. Terus juga tetap ngirim informasi routing karena dipicu oleh perubahan tersebut tadi kan ada trigger update. Terus juga dia ngatur routing menggunakan RIP nggak rumit gitu. Jadi dia bisa ngasih hasil yang cukup bisa diterima. Jadi terlebih kalau misalnya jarang terjadi kegagalan link pada jaringan. Kekurangannya jumlah hostnya itu terbatas, terus dia juga nggak punya informasi mengenai subnet setiap root, terus juga tidak mendukung variable length subnet masking kalau yang di version 1 ya tadi. Terus ketika pertama kali dijalankan, RIP itu cuman tahu cara routing ke dirinya sendiri gitu, ke local host. Dia nggak tahu topologi jaringan tempatnya berada. Jadi mungkin tadi mungkin kalau kita di Cisco mungkin harus kenalan dulu kan dia fail dulu. Ini itu ya penjelasannya. Terus ada IGRP atau Interior Gateway Routing Protocol. Dia dibuat sama Cisco System Inc. Jadi tujuan utama penciptaan IGRP ini untuk nyediain protokol yang kuat untuk routing dalam sistem otonomi. Nah, kelebihannya dia bisa sampai 255 hop count, cuman dia jumlah hostnya terbatas, terus dia tadi produk Cisco kan. Nah, terus ada SPF. Jadi si SPF ini routing protokol yang open itu, dan juga diaplikasiin di banyak vendor jaringan, dan dianya tadi karena banyak vendor jadi apa ya sering dipakai tadi kan. Terus dia
yang dikelola besar, terus juga OSPF ini uh, pakai algoritma Dijkstra untuk routingnya. Nah, jadi kelebihannya dia nggak mungkin nggak menghasilkan routing loop. Jadi kalau tadi si distance vector itu ada count to infinity problem, kalau si OSPF dia itu enggak gitu. Terus dia mendukung mendukung penggunaan beberapa metrik sekaligus. Dia juga menghasilkan banyak jalur ke tujuan bagi jaringan besar menjadi beberapa area. Terus waktu yang diperlukan untuk konvergen lebih cepat. Terus kurangannya dia butuh basis data yang lebih besar dan lebih rumit. Nah, terus ada IGRP, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, dipakai Advanced Distance Vector yang pakai closed load balancing yang nggak sama. Terus juga kombinasi antara distance vector dan link state. Jadi dia juga pakai dual namanya diffusing update algorithm untuk menghitung jalur terpendek. Terus ada distance vector protocol ngerawat satu metrik yang kompleks untuk jarak tempuh ke jaringan lainnya. Terus broadcast EIGRP ini diambil setiap 90 detik ke semua router EIGRP yang berdekatan. Kelebihannya dia konvergensi secara tepat karena dia kalau mau menghindarin loop, terus juga menuin lebih sedikit memori dan proses. Terus juga ada fitur loop avoidance gitu. Nah, cuman bisa dipakai untuk routernya Cisco. Jadi kalau cuman bisa dipakai untuk router yang produk Cisco. Terus yang terakhir ada Border Gateway Protocol atau BGP. Jadi si BGP ini distance vector standard gateway protocol. Jadi update-update akan dikirim melalui koneksi TCP. Terus protokol ini biasa digunakan antara ISP atau juga klien dan klien antar klien dengan klien lainnya. Terus routing traffic internet itu antar autonomous system. Kelebihannya dia sederhana dalam instalasi, cuman kekurangannya dia terbatas gitu dalam hal topologi jaringannya. Mungkin langsung aja kita eh, latihan ya di Cisco pakai Tracer. Di sini aku cuman bakalan pakai protokol RIP dalam ini ya, di ini ya. Jadi di sini sebenarnya aku udah buat sini ada version 2 sama version 1. Cuman mungkin kalau kita ngelihat secara ininya aja nggak begitu kelihatan ya. Oh ya, sorry. Nah, jadi di sini aku udah buat version 2 dan version 1. Mungkin kalau secara topologi uh, nggak begitu. Atau secara kelihatan dari luar itu nggak begitu kelihatan ya perbedaannya. Kenapa nih yang ini harus pakai version 1, ini harus pakai version 2. Ini harus pakai version 2, ini harus pakai version 1. Bisa pakai version 1, bisa pakai version 2. Mungkin kita bisa buat dari awal aja. Jadi di sini eh, pakai ini. Ini ada router PT sama eh, switch 2960 ya. Nah, kita ambil router PT-nya sama switch 2960 dan juga PC-PC-nya. Di sini biar nggak ribet, aku copy paste aja ya. Kalau nggak, aku mau ini dulu deh connect antar ininya di sini karena ingat kalau misalnya dia beda hierarki, dia pakainya kabel straight. Cuman kalau di update sekarang itu sebenarnya straight or cross itu udah nggak gitu ngaruh lagi karena eh, banyak software yang udah bisa apa ya nge-crossin apa ya hubungannya gitu. Jadi nggak begitu relevan lagi. Cuman untuk belajar bisa lah. Ini aku copy paste aja. Hmm. Ini aku bakalan routing yang RIP version 1 dulu. Jadi pertama-tama tentunya kita config dulu IP-nya. Aku ingat untuk nggak pakai
eh, kita bebas ya dalam masalah eh, IP configuration ini, cuman yang namanya kita kan bakal ngeset si jaringan ini, jadi kalau bisa jangan sampai sama dan juga jangan sampai salah. Ini aku anggap sebagai jaringan pertama, terus juga ini masih jaringan pertama, tapi eh, pas ID-nya beda ya, karena dia beda komputer kan. Tapi dia dalam satu gateway yang sama. Nah, terus di routernya bisa kita config IP-nya. Kita bakalan config ke switch ini dulu. Switch-nya atau gateway-nya kan tadi ini dia satu, satu kan. Jangan lupa untuk perhatiin kabel mana dia terhubung di port table-nya, di port appliance-nya. Masukin juga masnya ya. Nah, ini visualnya dia udah ganti ke warna hijau. Jadi dia udah terhubung nih sama jaringan ini, jaringan satu ini. Sini juga, oh ya, boleh untuk hubungin dulu ya antar routernya. Nah, antar router itu pakai kabel serial kalau di router PT. Nah, di sini aku mau, itu kan ada 5 jaringan, satu, dua, tiga, empat. Jadi di sini untuk di kabel serial 2-nya aku mau masukin eh jaringan dua, kedua. Ini panggung ya, di sini juga deh. Hijau kan. Terus mungkin panggung ya. Jadi kita ke PC-nya dulu aja. Jadi si PC-nya ini eh mungkin dengan dua nih. Aku nganggap jadi si PC-nya di jaringan tiga. Nah, udah ke satu. Mulai jadi juga di satu. Nah, ini udah hijau kan ya. Terus ini kan udah satu, ini dua, ini tiga. Ini berarti jalan keempat. Aja sih sekalian. Di sininya juga jangan lupa
Hmm. Benar ya. Terus tadi divisinya juga, tadi udah yang keempat, tadi udah, berarti ini jaringan kelima. Pak, untuk konflik kesimpulan juga. Bagus semua, tapi bukan berarti belum udah terhubung. Jadi kita harus semakin rutin dulu tadi. Lihat, jadi tahu nih jalan-jalan ke tujuannya. Kita typing ya, protokol. Itu belum juga protokolnya. Karena yang jadi version 1 kita nggak perlu input lagi kan. Version berapanya. Langsung aja masukin wordnya. Seputar jangan lupa untuk di konflik ya. Terus yang juga apa deh. Kita coba kirim simple video ya. Ini udah pasti successful karena ini jaringan yang sama. Nah, ini coba ya kita lihat simulasinya. Tapi saya karena kenalan dulu sih tadi ya. Ini dia nih, udah ACK atau attachment di mana dia ngasih tahu kalau si paketnya udah sampai. Itu berarti si apa ya, pengiriman paketnya udah benar gitu, udah berhasil. Ini harusnya kalau udah kenalan sih harus successful ya. Kalau di Indonesia sih harus successful. Tuh kan, kayaknya udah nyampe tuh. Tuh. Jadi dia sebenarnya simply kenalan dulu. Kalau di depan, ini juga tuh jadi successful. Ini yang udah aku buat. Kita dulu ya. Ya dia udah kenalan semua nih. Jadi kayaknya udah nggak perlu cari-cari lagi istilahnya. Jadi udah pasti successful semua. Tuh, iya udah kenalan.
Oh, selesai kan? Nah, terus gimana nih kalau kita pakai RIP version 2? Kita ikutin yang di sini aja ya. Ini aku awasin dulu semua, bisa aja kali ya. Oh, aku nah, langsung buat aja yang mirip nih, yang sama sama si topologi ini. Di situ kita pakai filter PT, 4 liter. Nah, terus ini jaringannya tuh pada beda. Jadi ini loh, berarti device ini bakalan ada di jaringan yang beda-beda. Itu bakalan eh, bakal tahu kenapa nih kalau pakai uh, RIT version 1 ini lama gitu. Misal ini pakai cross ya teman-teman. Karena tadi ya, kalau jaringan mah udah nggak gitu ngaruh. Nah ini udah habis nih ini. Nah, tambahin. Kalau mau nambahin jangan lupa ini matiin dulu. Udah matiin. Sedikit sini tadi. Udah. Jangan lupa tambah lagi kurang sih. Saya, oh, mungkin salah. Ya, tambah kurang, tambahin lagi. Oke, terus gimana? Yang nyalain semua, terus kita baru konfigurasikan.
konflik sih sebenarnya. Gimana masalah ya? Yuk, jadi yang ketiganya, empat ya. Nah, eh,
Satu, dua, tiga, empat, sepuluh. Nah, sembilan, masih delapan ya. Terus yang apa konflik di sini juga. Terus step dokternya bakalan kita uh, meeting. Nah, jadi uh, kita untuk kita uh,
Oh, belum sih. Aku coba kirim simple video ya. Nah, kalau bisa. Nah, bisa. Cuman agak lebih lama. Nah, kalau bisa. Simple. Oh, gitu. Nih, kalau buat mobil version 1 ini dia pakai detek orang itu version 2. Kan coba aja sih di sini. Kalau ini, yang coba kita simple video. Ini kenalan. Version 2 yang udah di create kemarin. Ini gitu, supaya version pertama. Nah, baru
Impian dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.